Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk materi yang pertama ini insya Allah kita akan mempelajari dua hal yang penting. Yang pertama adalah penjelasan tentang lafadz atau istilah-istilah dasar yang berlaku di dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis, bukan pembagian hadis. Oke, yang pertama adalah penjelasan tentang lafadz-lafadz atau istilah-istilah yang berlaku di kalangan para ulama-ulama ahli hadis. Ada beberapa istilah yang saya sebutkan dan saya sampaikan, kemudian saya share dalam grup. Yang pertama adalah istilah al-hadis. Kemudian yang kedua adalah istilah al-khobar. Yang ketiga istilah al-athar. Yang keempat istilah as-sanad atau al-isnad. Yang berikutnya adalah istilah matan, al-matnu. Kemudian istilah al-muhaddits, kemudian yang berikutnya adalah istilah al-hafiz, kemudian istilah berikutnya adalah al-hujjah, dan istilah yang berikutnya, yang terakhir adalah istilah al-hakim. Yang pertama adalah al-hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Yaitu ucapan yang disandarkan kepada nabi, perbuatan yang disandarkan kepada nabi, persetujuan yang disandarkan kepada Nabi atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Mudahnya adalah ucapan Nabi. Misalkan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Atau fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Misalkan perbuatan Nabi tentang sholat, tentang puasa, tentang wudhu, tentang tayamum dan seterusnya. Atau takrir Nabi, persetujuan Nabi, yaitu ucapan sahabat atau perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah diam tidak ingkar. Atau tidak dilakukan atau diucapkan di hadapan Rasulullah tetapi kemudian Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak ingkar. Itu disebut dengan takrir. Persetujuan Nabi, karena Nabi tidak mungkin mentakrir atau menyetujui ucapan atau perbuatan yang melawan syariat atau melawan Allah atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Nabi. Maksudnya adalah sifat Nabi tentang misalkan makan beliau, tidur beliau, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Nabi. Atau misalkan sifat fisik beliau dan seterusnya. Itu yang disebut dengan al-hadis. Kemudian yang kedua adalah al-khobar. Al-khobar ini muradifun lil hadis. Maksudnya adalah semakna atau sinonim dengan hadis. Jadi khobar ya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir atau persetujuan Nabi, dan sifat Nabi, sama seperti al-hadis. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah al-athar. Kaitan dengan al-athar ini fihi kaulan, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah muradifun lil hadis, semakna atau sinonim dengan hadis. Jadi athar adalah ucapan, perbuatan, takrir dan sifat Nabi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa athar dan hadis ini mughayyirun lahu, berbeda. Hadis sendiri, athar sendiri. Menurut pendapat yang kedua, athar adalah ma'udhifa ila sahabati wa tabi'in min aqwalin wa af'alin, yaitu ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, atau mudahnya adalah ucapan sahabat, perbuatan sahabat, atau ucapan tabi'in, perbuatan tabi'in. Itu disebut dengan athar. Dan pengertian yang kedua ini yang banyak berlaku di kitab-kitab ulama, sehingga ketika disebutkan dengan athar, maka pemikiran orang pasti lari kepada ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, ucapan tabi'in atau perbuatan tabi'in. Kemudian yang keempat as-sanad atau al-isnad. Sebenarnya memang istilah as-sanad dan al-isnad ini ada sedikit perbedaan. Tapi pada kenyataannya, khususnya dalam pemberlakuan, itu sama saja, tidak ada perbedaan yang mencolok. Apa itu sanad atau isnad? Sanad atau isnad adalah silsilatur rijal, yaitu mata rantai perawi-perawi. Al-musilatu lil matni, yang menyampaikan kepada matan. Misal, Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana A.
haddatsana bi, haddatsana si, haddatsana di, hingga sampai sahabat Nabi, hingga sampai Rasulullah mengatakan begini. Nah, mata rantai antara Imam Al-Bukhari hingga kepada sahabat, hingga kepada Rasulullah itu disebut dengan sanad atau isnad, mata rantai atau silsilah mata rantai perawi-perawi hadis yang menyampaikan matan hadis. Kemudian yang berikutnya adalah al-matnu atau matnul hadis. Huwa ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Matan adalah ucapan atau ujung daripada sanad. Jadi ketika sanad ini selesai, maka sampai kepada matan atau konten atau ucapan yang disampaikan. Itu adalah matan. Misalkan innamal a'malu binniyat. Ini adalah matan hadis. Atau misalkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, itu juga disebut dengan matnul hadis. Kemudian yang berikutnya adalah istilah al-muhaddits. Siapa al-muhaddits itu? Disebutkan al-muhaddits adalah man yashtaghilu bi ilmil hadits riwayatan wa dirayatan. Orang yang sibuk mengkaji ilmu hadis, baik secara riwayat hadis atau secara dirayah. Dirayah itu adalah memahami, menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis, itu dirayah. Wa yattali'u ala katsirin minar riwayati, dan dia juga banyak mengetahui riwayat-riwayat hadis, wa ahwali ruwatiha, dan juga mengetahui keadaan atau kondisi perawi-perawi hadis, itu al-muhaddits. Kemudian yang berikutnya adalah al-hafidz. Misalkan al-hafidz Ibnu Hajar, al-hafidz Ibnu Jauzi, al-hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Fihi salah satu aqwal, ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan al-hafidz ini muradifun lil muhaddits, sama seperti muhaddits. Inda katsirin minal muhadditsin, menurut pandangan banyak ulama hadis. Jadi muhaddits dan hafidz ini sama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa al-hafidz ini arfa'u darajatan minal muhaddits. Hafidz ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar muhaddits. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsara mimma yajhaluhu. Sekira yang diketahui dalam setiap periode masa, hadis-hadis yang berlaku dalam setiap periode masa itu lebih banyak yang diketahui daripada yang tidak diketahui. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan al-hafidz adalah man hafidha mi'ata alfi haditsin musnadatan, yaitu pakar hadis, orang yang menghafal 100.000 hadis, bukan hanya matannya saja tetapi musnadatan, juga bersamaan dengan matan hadisnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-hujjah. Al-hujjah adalah man hafidha 300 alfi haditsin musnadatan, yaitu pakar hadis atau seseorang yang menghafal 300.000 hadis besertaan dengan sanadnya. Kemudian yang terakhir adalah al-hakim. Siapa al-hakim? Man ahata ilman bijami'il hadis. Orang yang ilmunya meliputi seluruh hadis. Jadi hampir seluruh hadis dia ketahui. Hatta la yafutahu minha ilal yasir. Hingga sedikit sekali yang tidak diketahui. Demikian ala ra'i ba'dil ilmi, menurut sebagian pendapat ahli ilmu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembahasan yang kedua, Pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang ilmu hadis, pembagian ilmu hadis. Yang qasimu ilmu hadis ila qismaini. Ilmu hadis ini dibagi menjadi 2. Al-awwal ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis yang pertama disebut dengan ilmu hadis dirayah. Atsani ilmu hadis riwayatan, yang kedua disebut dengan ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini yang populer dengan ilmu mustalahil hadis. Jadi istilah lain dari ilmu hadis dirayah adalah ilmu mustalahil hadis, dan ini yang akan kita pelajari seterusnya. Apa itu ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalahil hadis adalah ilmun bi usulin wa qawaid, yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, yang dengan asal atau kaidah-kaidah tersebut diketahui kondisi sanad dan kondisi matan. Min haitsul qabulu warraddu, dari sisi apakah nanti sanad dan matan ini diterima atau ditolak. Wa maudhu'uhu, objek pembahasan ilmu hadis dirayah atau mustalahul hadis adalah as-sanadu wal matnu, yaitu sanad dan matan. Min haitsul qabulu warradd, dari sisi diterima atau ditolak.
Wasamaratu, buah atau input dari mempelajari ilmu hadis dirayah adalah tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadithi, yaitu kemampuan untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih atau yang sakit atau yang dhaif atau yang palsu. Wa awwalu man sannafa fihi al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Abdurrahman Ar-Rumah-Hurmuzi. Orang yang pertama kali membukukan ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalahil hadis adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Rumah-Hurmuzi. Wastimdaduhu, pengambilan daripada ilmu hadis dirayah adalah min tatabbu'i ahwali ruwatil hadis, yaitu meneliti keadaan perawi-perawi hadis. Wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu hadis dirayah adalah fardhu ainin liman infarada bihi, fardhu ain bagi orang yang sendirian. Wa fardhu kifayatin inda ta'addud, dan fardhu kifayah ketika banyak yang mempelajari ilmu hadis dirayah. Yang kedua adalah ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Wa ilmun, yaitu ilmu yastamilu ala aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi, yang mengandung ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi. Wa riwayatuha, dan juga ilmu tentang bagaimana meriwayatkan ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Wa dhabtiha, maksud dari dhabtiha adalah meneliti apakah itu betul-betul ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Wa tahriri alfadhiha, maksudnya adalah menentukan lafaz-lafaznya. Apakah betul memang lafaz hadisnya seperti itu, ucapan Nabi seperti itu, perbuatan Nabi kalimatnya memang seperti itu, dan seterusnya. Itu tahriru alfadhiha. Kemudian maudhu'nya, maudhu' daripada ilmu hadis riwayah. Objek pembahasan daripada ilmu hadis riwayat adalah al-bahthu fi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti saksiyah atau zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yasduru an hadzal zat, dan juga yang muncul dari zat Nabi, baik ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau tingkah-tingkah Nabi. Wa thamaratuhu, buah atau input dari mempelajari ilmu hadis riwayah adalah al-ihtirazu anil khata' fi naqli ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghindarkan dari kesalahan di dalam menukil ucapan, perbuatan atau tingkah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man dawwana fihi, orang yang pertama kali membukukan ilmu hadis riwayat adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, guru dari Imam Malik, fi khilafati Umar bin Abdul Aziz bi amrihi, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atas perintah beliau untuk membukukan ilmu hadis riwayah. Wastimdaduhu, pengambilan dari ilmu hadis riwayah adalah min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi, yaitu dari ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan takrir atau persetujuan-persetujuan Nabi. Kemudian hukum mempelajari ilmu hadis riwayah adalah fardu ainin liman infarada bihi, fardu ain bagi orang yang sendirian, wa fardu kifayatin inda ta'addud, dan fardu kifayah ketika banyak, berbilangan banyak yang mempelajari ilmu hadis riwayah. Demikian materi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.